Lanjut latihan soal tentang sifat koligatif elektrolit. Kemudian ada soal seperti ini. Larutan 0,1 molal dianggap semuanya adalah 0,1 molal. Ditanya titik didih terendah dan titik beku terendah. Sebelum masuk itu, kamu tentuin dulu mana yang non, mana yang elektrolit kuat, mana yang lemah. Gitu ya. Nah, di sini ada sorry. Ini adalah urea ya. Ini garam, ini garam, ini garam, ini juga garam. Garam otomatis elektrolit kuat. Ini adalah non-elektrolit. Kalau misalnya dianggap semuanya 0,1 molal, berarti ini 0,1 molal. Terus ini Al2SO43, Al-nya 2, SO4-nya 3, kan berarti Al-nya 3 plus, tambah SO4-nya 2 min ya, pakai cara yang awal tuh. Berarti Al3 plusnya ada 2, SO4 3 minnya ada 3. Totalnya ada N-nya sama dengan 5 atau I-nya sama dengan 5. Kalau kamu udah tahu dia elektrolit kuat semua, lihat aja sebenarnya total indeksnya. Tapi harus tahu berapa indeksnya kayak gitu. Di sini misal 2, di sini 3. 5 kan ya, sama kayak ini. Gitu. Itu cara cepatnya aja. Kalau misalnya soalnya tentang pilihan ganda. Berarti konsentrasinya adalah 0,1. Dari sini kan di semuanya 0,1 ya. Dikalikan 5. Sama dengan 0,5 molar. Kemudian FeCl3, Fe-nya 1, Cl-nya 3. Totalnya berarti sama dengan 4 ion ya. 0,1 kali 4 sama dengan 0,4 molar. Na2SO4. Na-nya dia 2, SO4-nya 1. Totalnya adalah 3. Berarti 0,1 kali 3 sama dengan 0,3 molar. Kemudian KBr, K-nya 1, BR-nya 1. Totalnya 2. Berarti 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2 molar. Nah, ditanya titik didih terendah sama titik beku terendah. Kalau kamu ingat, titik beku itu banyak terlarut, berarti nilainya makin rendah. Yaudah, kalau TF cari aja yang konsentrasinya paling besar. Siapa paling besar? Ini. Al2SO4 3. Berarti terendahnya TF adalah Al2SO4 3. Sedangkan kalau titik didih, sorry tadi titik beku dulu ya. Kalau titik didih terendah, berarti TB kan. TB makin banyak terlarut, makin besar. Nah, berarti kalau ditanya titik didih terendah, cari aja yang konsentrasinya atau terlarutnya paling kecil. Siapa paling kecil? Yaitu ini, urea. Yaitu yang terendahnya adalah urea atau CONH22. Jadi yang ini jawabannya yang B, ini jawabannya yang A ya. Gitu. Ada 2 pilihan. Tadi soalnya saya ganti. Nah, kemudian berikutnya larutan yang memiliki titik didih terbesar. Sama kayak tadi, tentuin aja yang mana yang non, mana yang elektrolit kuat. Ini adalah urea, non, ini garam, garam otomatis elektrolit kuat. Tinggal cari ionnya aja. Ini juga sama garam.
Ini juga garam, elektrolit kuat. Ini adalah glukosa atau non-elektrolit. Otomatis ini langsung 0,5 molal. Ini juga 0,01 molal. Nah, kalau ini harus dikalikan dengan ionnya dulu, ya. Karena di sini elektrolit kuat semua, ya udah cari aja jumlah ionnya berapa. Al-nya 2, SO4-nya 3, berarti totalnya adalah 5. 0,4 dikali 5 sama dengan 4 kali 5 kan 20, ya, berarti jadi 2 molar. Kenapa 20? Di sini belakang komanya 1, berarti nolnya dihilangin 1 juga. Gitu. Kemudian FeCl3, Fe-nya 1, Cl-nya 3, totalnya 4. Berarti 0,15 dikalikan dengan 4. Berapa? 60 ya, 60 berarti jadi 0,6. 0,6. Kan tadi 60. Nolnya 1 doang. Sedangkan di sini belakang komanya ada 2. Ya udah, berarti masih ada 1 belakang koma. Terakhir Na2SO4. Na-nya itu 2, SO4-nya tuh 1. Totalnya 3 ya. Berarti 0,2 dari sini kali ionnya jumlahnya 3. 0,6 molar. Titik didih terbesar. Titik didih Tb berarti jumlah ion terlarut banyak, otomatis ininya titik didihnya juga besar kan ya. Ya udah, kalau terbesar cari yang titik konsentrasi atau terlarutnya yang banyak. Yang banyak adalah yang B gitu. Kemudian ada soal seperti ini. Kayak biasa, garis awal ini adalah air, garis keduanya adalah eh larutan tapi non elektrolit, atau di sini ada urea ya, urea 0,1, sama di sini itu bentar. Di sini itu ada garis ketiga yang bawahnya, berarti ini adalah NaCl atau larutan elektrolit. Elektrolit kuat. Yang ini adalah non elektrolit. Dah. Kemudian berarti di sini adalah titik didih air. Ini adalah garisin aja ya. Tb-nya non. Ini adalah Tb elektrolit. Kedua ini 1 ya. Ada deh ini 2 nih 3 deh. Ini titik didih urea. Ini titik didih NaCl. Ini titik bekunya TF-nya air. Ini TF-nya TF urea. Yang terakhir paling ujung TF-nya si NaCl. Nah, kemudian ada tekanan uap. Tekanan uap tuh yang mana? Berarti yang garis ini. Garisin aja. Dari sini ke sini. Ini ke sini. Eh. Ini berarti P air. P-nya urea. Satu lagi P-nya si NaCl. Nah, kemudian ditanya tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan lebih tinggi daripada tekanan uap pelarutnya. Bener salah? Salah ya. Tekanan uap larut harus lebih tinggi daripada yang larutan. Kemudian
Kenapa? Karena tadi makin banyak zat larutnya berarti kan penurunan tekanan uap. Nah, kemudian yang nomor dua, titik beku pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan. Titik beku pelarut, pelarut ini ya, titik bekunya air lebih tinggi atau lebih besar daripada titik bekunya larutan. Larutan yang di sini makin kanan kan makin besar nilainya ya. Ini berarti benar. Titik yang nomor tiga, titik didih pelarut lebih tinggi daripada titik didih larutan. Makin kanan nilainya makin besar ya. Sedangkan di sini yang di kanan adalah titik didih larutan NaCl dan urea, sedangkan titik didih airnya di belakangnya. Berarti ini adalah lebih tinggi, salah, harusnya lebih rendah. Nomor 4, tekanan uap larutan elektrolit lebih rendah daripada tekanan uap larutan non-elektrolit. Ya, ini non-elektrolit atau urea, ini yang eh, elektrolit atau NaCl. Di sini diagramnya makin ke atas nilainya makin tinggi. Ya, berarti yang eh, elektrolit lebih rendah daripada yang si non-elektrolit. Ini benar. Jawabannya adalah 2 dan 4. Yang E. Eh, Nih ya untuk rumusnya. Nah, kemudian di dalam soal, misal soalnya seperti ini. Diketahui nih suhunya ada, kemudian ditanya titik didih dan titik beku. Titik didih dan titik beku berarti yang diketahuinya apa? Diketahuinya adalah CaOH2. CaOH2 dia adalah elektrolit kuat ya. Karena dia basa kuat berarti elektrolit kuat. Jadi cari I-nya dulu nanti gitu. Tapi yang diketahui sama aja kayak yang elektrolit atau yang di part-part sebelumnya. GR-nya 7,4 gram, MR-nya itu dia 74 ya. Harusnya 74 lupa nggak dimasukin. Kemudian gram air berarti P-nya sama dengan 200. HF-nya dia 1,86. KB-nya sama dengan 0,52 gitu. Nah, kemudian ditanya adalah titik didih larutan dan juga titik beku, berarti titik didih TB larutan dan TF larutan. Sebenarnya sama aja kayak yang awal, cuma di sini bedanya adalah kita cari I-nya dulu. I karena dia CaOH2 berarti ionnya gimana? Ca-nya 1, OH-nya 2 kan ya? Berarti jadinya Ca2 plus tambah OH min 1. Ini satu kartu, ini satu kartu. Ya, di kiri Ca-nya 1, di kanan OH-nya 2. Total ionnya sama dengan 3. N-nya sama dengan 3 karena dia elektrolit kuat, otomatis I-nya sama dengan 3. Ya udah, kita udah dapat. Kemudian kalau mau cari titik didih seperti biasa, titik didih ini ya. Kita cari titik didih berarti cari delta TB-nya dulu. Cari delta TB pakai rumus yang ini. Tapi nanti dikalikan dengan I gitu. Jadi delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali KB kali I-nya aja. Sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya tapi ini dikalikan I. Gramnya 7,4 dibagi 74 dikali 1000. P-nya itu 200 kali KB-nya 0,52. I-nya sama dengan 3. Coret-coret ini dapat 5 ya. Coret, coret ini dapat 0,1.
atau 1/10. Nih nanti coba dihitung ya, nih 0,1. Kenapa? Karena sama-sama apa namanya? Kalau dianggap komanya nggak ada, berarti 74 bagi 74 kan 1 ya. Ya udah, belakang koma masih sisa satu angka berarti jadi 0,1. Berarti 0,1 kali 5 kali 0,52 kali 3. Berapa tuh? 52 kali 5 kali 3. 2 kali 3. Dapatnya nanti delta TB-nya 0,312. Ya udah berarti TB-nya tinggal tambahin 100. Delta TB tambah 100. 0,312 ditambah 100. Sama dengan 100,312. Selesai. Nah, kalau delta T, sorry, kalau TF sama aja, berarti delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali KB, KF, sorry, kali I. Gramnya itu 7,4 juga dibagi 74 dikali 1000 per 200 kali KF 1,86 kali 3. Coret-coret dapat 5 ya. Ini coret-coret 0,1 yang tadi. 0,1 kali 5 kali 1,86 kali 3. Kali 5 kali 1,86 kali 3. Dapat 5,58. 5,5 sorry sorry sorry. Kali 3 2,74. 79. 2,79. Nah, itu baru delta TF. Berarti TF-nya ya udah berarti jadi minus. 0 kurang 2,79 kan hasilnya jadi minus 2,79. Next. Eh, eh. Kalau soalnya seperti ini, ini yang tadi ya. Sama-sama yang ini sama soal yang tadi. Oke, yang ini aja. Hmm. Oke, di sini yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap dan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap adalah delta P. Ini adalah P larutan. P aja. Diketahui ada suhu di sini nggak dipakai. Diketahui masanya sama dengan 7,4 gram. Kemudian di sini juga basa kuat dia sama kayak yang tadi, berarti elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat. Nah, ya udah berarti nah kalau misalnya dia ternyata elektrolit lemah, berarti pakai cara yang sebelumnya tuh nyari I-nya berarti 1 tambah N-1 kali alfanya berapa. Gitu ya. Ini kebetulan dari tadi elektrolit kuat semua jadi langsung aja. MR, oh sorry, masa airnya, oh gini-gini, sebentar. Karena ini tekanan uap berarti kan dia pakai fraksi mol ya. Biar gampang kita pisahin aja. Di situ CaOH2 masanya sama dengan 7,4, MR-nya sama dengan 74. Air masanya sama dengan 36 gram. Kemudian MR-nya sama dengan 18.
Terus tekanan uap murni air. Ini berarti P ya. P derajat sama dengan 100 mmHg. Sorry, ini P derajat karena di sini air. Dah, ditanya adalah delta P dan P-nya. Seperti biasa kalau misalnya kita mau cari ini, oh yang pertama cari I-nya dulu. I-nya berarti sama dengan CaOH2 yang tadi ya. Ca-nya indeksnya 1, OH-nya indeksnya 2, berarti N-nya sama dengan 3. Otomatis I-nya sama dengan 3. Nah, kalau udah nyari I, habis itu cari NT dan NP. Ini nanti NT, ini jadi NP. NT-nya sama dengan 7,4 dibagi 74, yang tadi 0,1 mol. NP-nya sama dengan 36 bagi 18 sama dengan 2 mol. Oke. Delta P. Delta P rumusnya P derajat dikalikan dengan X. X apa tuh? XT ya. XT kalikan dengan I. Nah, tapi I-nya ini taruh mana? I-nya hanya dikali pada NT-nya aja. Gitu. Berarti maksudnya gini, P derajat kali XT itu kalau di fraksi mol T, berarti yang di atas kan NT-nya ya. NT dibagi NT ditambah NP. Di sini ada NT kita kalikan dengan I. Di sini juga ada NT juga dikalikan dengan I. Itu aja yang dikalikan. NP-nya nggak usah. Berarti P derajatnya itu 100. NT-nya itu dia 0,1. I-nya itu 3. Dibagi. NT-nya tadi 0,1 kali 3. Ditambah NP-nya itu 2. Di sini 0,1 kali 3 ini juga 0,1 kali 3. Boleh nggak dicoret-coret? Tidak boleh ya. Nggak boleh. Jadi harus dijumlah dulu bawahnya nih. Bawahnya dijumlah. Sebentar ya. Ya, tadi harus dijumlah dulu kan ya. Berarti 100 dikali 0,1 kali 3 kan itu 0,3 kali 100 berarti 30 dibagi ini 0,3 ditambah 2 berarti 2,3. Nanti delta P-nya 30 bagi 2,3 itu sama dengan 13,04. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kamu mau cari pakai yang ini, sebenarnya bisa aja. Misal delta P, kalau mau mencari delta P sama dengan P derajat dikurang P. Kalau kita mau cari P berarti pindah ruas ya. Ininya pindah ruas ke sini. Jadinya P sama dengan P derajat dikurang delta P. P derajatnya adalah tadi 100 dari soal dikurang delta P-nya 13,04. Berarti hasilnya 100 dikurang 13,04, 86,96. Itu. Itu cara cepetnya. Tapi kalau misalnya mau satu-satu lagi, ya nggak apa-apa, boleh pakai rumus yang ini. Tapi ngapain sebenarnya? Kalau pakai rumus yang itu berarti P sama dengan P derajat kali XP kali I kan ya. Ya udah, P derajatnya 100. XP berarti atasnya adalah NP ya. NP dibagi NT dikalikan I ditambah dengan NP. 100 dikali NP-nya 2 dibagi NT-nya itu 0,1 kali 3 ditambah 2.
sama dengan P-nya 200 dibagi ini 100 kali 2 ya 200 lah ya. Dibagi 2,3. Sama nggak? Sama. Hasilnya nanti 86,96. Atau enggak nanti mendekati lah sekitar segitu. Sama ya. Jadi lebih enak pakai langsung ini aja gitu. Oke, lanjut. Agak banyak materi kita. Nah, yang ini adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis, bedanya apa? Sebenarnya sama aja, bedanya di sini ada Al tiga, ini adalah garam. Garam berarti kan elektrolit kuat. Ya udah, berarti diketahui T-nya nih suhu sama dengan 27 derajat Celcius tambah 273 sama dengan 300. Nah, di sini diketahui tekanan osmosisnya, P-nya udah diketahui sama dengan 12 mmHg. R-nya itu 0,08. Ditanya konsentrasinya. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi di tekanan osmosis kan itu molaritas atau M besar. Eh, M besar. Itu yang pertanyaannya. Dah, M besar. Berarti kamu cari, karena di sini adalah elektrolit kuat, berarti cari faktor Van Hoff-nya dulu. I-nya sama dengan, oh sorry. Berarti Al2SO43. Oh, Hmm, HL-nya 2, SO4-nya 3, berarti N-nya sama dengan 5, atau I-nya sama dengan 5 juga. I-nya udah dapet. Sekarang, rumus konsentrasi. Nah konsentrasi kan M besar ya, berarti kita pakai rumus yang pertama aja. P sama dengan M R P I. P-nya atau tekanan osmosisnya tadi 12, M-nya ditanya, R-nya 0,08 ya, kali T-nya 300 kali I-nya itu tadi 5. Belakang koma 2, nih nolnya 2 coret, sisa 3. Ini sisa ada 8. Yaudah, berarti ditanya adalah M, berarti yang pindah siapa? Yang pindah adalah 8, 3, dan 5. Berarti nanti M sama dengan 12, ini tetap di atas ya. Ini pindah ke bawahnya, si 12. 12 dibagi 8 kali 3 kali 5. 8 kali 3 kali 5 itu 120. Berarti 12 bagi 120 sama dengan 1/10 atau 0,1 molar. Gitu. Terakhir. Nah, di sini soal tentang tekanan osmosis juga. Bedanya apa? Bedanya di sini ada dua. Di suatu tempat diukur pada suhu 20 derajat Celcius, berarti diketahui T-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Boleh diubah dulu deh. Berapa tuh? 273 tambah 20. 293 Kelvin. R-nya sama dengan 0,082. Nah, di sini ada dua. Ada dua larutan. Ada NaCl, ini elektrolit kuat. Ada glukosa. Glukosa ini non-elektrolit. Diketahui Pi-nya nih ya. Sorry, bukan Pi. Dengan larutan glukosa 0,2 M besar. Berarti M-nya glukosa
sama dengan 0,24. Nah, ditanya berapa konsentrasi larutan NaCl? Kalau ada dua, di sini ada elektrolit kuat sama non, terus ada kata-kata isotonik atau tekanan osmosis yang sama, ini menunjukkan bahwa, ini ditanya dulu ya, ditanya M-nya NaCl. Berarti, kalau misalnya ada dua larutan, terus yang satu, sorry, ada dua larutan terus dinyatakan sebagai isotonik. Isotonik kan itu kan sama ya. Berarti Pi-nya NaCl, tekanan osmosis NaCl sama dengan tekanan osmosisnya si glukosa. Tinggal masukin rumus saja. Kalau NaCl dia kan elektrolit kuat, berarti rumusnya M kali R kali T kali I. Sedangkan kalau glukosa non elektrolit, berarti M arti aja gitu. I-nya berapa? I-nya udah tahu belum? NaCl itu jadi Na plus tambah Cl min. Ini satu ya. Berarti N-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan, N-nya sama dengan 2, I-nya juga sama dengan 2. Ya udah, di, kalau ada kanan kiri gini, di kirinya ada, R sama T dianggap sama ya. R sama T-nya boleh kita coret loh, biar gampang. Misalnya apa? Ini M-nya NaCl, ini M-nya glukosa. M-nya NaCl kan yang ditanya. M NaCl dikali I-nya. I-nya sama dengan, dikali 2. Sama dengan M glukosanya tadi 0,24. Udah, selesai. Di sini ditanya M NaCl. Masih gandengan sama 2. Duanya harus pindah. Karena di atas jadi pindah ke bawah. Berarti M NaCl sama dengan 0,24 dibagi 2. 0,12 molar. Selesai. Nah, ini beberapa latihan soal mengenai sifat koligatif. Sisanya nanti boleh dieksplor lagi soal-soal lain. Oke.